Bayangkan seorang nenek berusia 72 tahun yang setiap pagi bangun pukul 5 subuh bukan untuk menikmati ketenangan fajar, melainkan untuk menyiapkan sarapan bagi 8 anggota keluarga yang tinggal bersamanya, mencuci tumpukan pakaian kotor, membersihkan rumah 3 lantai, mengasuh 4 cucu yang masih balita, memasak 3 kali sehari, dan menjelang malam saat tubuhnya sudah remuk, dia masih harus menunggu anggota keluarga yang pulang larut untuk memastikan pintu terkunci dengan aman. Inilah potret nyata jutaan lansia di Indonesia yang terperangkap dalam siklus tak berujung sebagai pelayan keluarga, sebuah realitas yang mengoyak hati namun terus dibiarkan karena dianggap sebagai kewajiban mulia, padahal di balik sosok yang tampak kuat dan ikhlas itu, tersimpan tangisan hati yang tak pernah terdengar, kelelahan yang tak pernah terobati, dan mimpi-mimpi sederhana yang tak pernah terwujud. Seringkali di usia yang sudah lanjut, banyak lansia yang merasa terjebak dalam peran sebagai pelayan keluarga. Ini bukan sekedar soal mengurus rumah atau merawat cucu, tetapi lebih dalam lagi sebuah kewajiban yang terbentuk oleh harapan keluarga dan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat kita. Lansia yang sudah seharusnya menikmati masa pensiun dan waktu untuk diri sendiri justru seringkali terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan menguras tenaga. Mereka merasa bahwa tanpa kehadiran mereka keluarga tidak akan berjalan dengan lancar meskipun tubuh dan pikiran mereka semakin lelah. Terkadang peran ini datang dengan beban psikologis yang berat berupa rasa bersalah yang mendalam. Jika mereka merasa tidak mampu lagi untuk terus melayani, rasa takut akan penilaian negatif dari keluarga muncul menghanui setiap sudut pikiran mereka. Pertanyaan yang selalu mengganggu adalah apa yang akan terjadi jika aku berhenti. Mungkin ada perasaan bahwa jika tidak terus melayani, mereka akan dianggap tidak peduli atau egois oleh anak-anak dan cucu-cucu yang selama ini mereka layani dengan sepenuh hati. Permasalahan ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan, karena melibatkan aspek budaya, psikologi, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan erat. Dalam budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan penghormatan terhadap orang tua, seringkali terjadi pemahaman yang keliru bahwa lansia harus terus mengabdi kepada keluarga tanpa batas, seolah-olah masa tua adalah periode untuk memberikan segalanya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan tidak mengharapkan waktu untuk diri sendiri. Padahal masa tua seharusnya menjadi periode untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun, waktu untuk mengejar hobi yang tertunda, menjalin hubungan sosial yang lebih luas, dan yang terpenting, waktu untuk merawat diri sendiri baik secara fisik maupun mental. Namun realitanya berbeda. Banyak lansia yang justru merasakan beban yang semakin berat seiring bertambahnya usia. Mereka harus menghadapi tantangan kesehatan yang mulai menurun sambil tetap menjalankan peran sebagai tulang punggung keluarga dalam hal domestik dan perawatan. Ketika kita melihat lebih dalam, peran lansia sebagai pelayan keluarga ini sebenarnya dimulai dari pola asuh yang telah mengakar selama bergenerasi-generasi, di mana konsep bakti kepada orang tua seringkali diartikan secara sepihak. Anak-anak dewasa merasa bahwa mereka telah membalas budi dengan memberikan tempat tinggal dan makanan kepada orang tua mereka. Namun di saat yang sama, mereka mengharapkan orang tua untuk tetap produktif dalam mengurus rumah tangga, merawat cucu, dan membantu berbagai keperluan keluarga. Hal ini menciptakan situasi yang ironis di mana lansia yang seharusnya dirawat dan dilayani, justru menjadi pihak yang melayani. Seolah-olah umur yang semakin tua bukan alasan untuk mengurangi beban, melainkan justifikation untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada keluarga. Pola pikir ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap lansia yang seringkali tidak disadari oleh anggota keluarga yang lain. Dampak dari peran sebagai pelayan keluarga yang berkepanjangan ini sangat luas dan mendalam, mulai dari aspek kesehatan fisik hingga kesehatan mental. Secara fisik, tubuh lansia yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi berbagai organ harus dipaksa untuk terus bekerja keras, tulang yang sudah mulai keropos harus menopang aktivitas berat seperti mengangkat cucu, mencuci pakaian dalam jumlah besar, dan membersihkan rumah. Persendian yang sudah mulai kaku dan nyeri harus terus bergerak tanpa istirahat yang cukup. Jantung yang sudah tidak sekuat dulu harus memompa darah untuk mendukung aktivitas fisik yang melelahkan. Mata yang sudah mulai rabun harus terus fokus untuk memasak, menjahit, atau mengawasi cucu-cucu yang aktif. Telinga yang sudah mulai berkurang pendengarannya harus terus waspada terhadap suara tangisan bayi atau panggilan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini seringkali memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti hipertensi, diabetes, artritis, osteoporosis, dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Ketika lansia dipaksa untuk terus aktif tanpa istirahat yang cukup, tubuh mereka tidak memiliki kesempatan untuk recovery dan regenerasi. Akibatnya, kondisi kesehatan semakin memburuk. Namun ironisnya, mereka seringkali tidak berani mengeluh atau meminta bantuan karena takut dianggap manja atau tidak berguna. Mereka lebih memilih untuk menderita dalam diam daripada mengecewakan keluarga yang mengharapkan pelayanan dari mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kesehatan yang buruk membuat mereka semakin lemah. Namun mereka tetap dipaksa untuk melayani, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain dampak fisik, dampak psikologis dari peran sebagai pelayan keluarga ini bahkan lebih mengkhawatirkan.
Lansia yang terus-menerus berperan sebagai pelayan seringkali mengalami what psikologis call loss of identity, atau kehilangan identitas diri. Mereka mulai mendefinisikan diri mereka hanya berdasarkan seberapa berguna mereka bagi orang lain, bukan berdasarkan nilai intrinsik mereka sebagai manusia yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan penghargaan, ketika kemampuan fisik mereka mulai menurun dan mereka tidak bisa melayani seefektif dulu. Mereka mulai merasa tidak berharga, tidak berguna, dan menjadi beban bagi keluarga. Perasaan ini dapat berkembang menjadi depresi, kecemasan, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Rasa kesepian juga menjadi salah satu dampak psikologis yang paling menyakitkan. Ironisnya, meskipun dikelilingi oleh banyak anggota keluarga, banyak lansia yang merasa kesepian karena hubungan mereka dengan anggota keluarga hanya terbatas pada aspek fungsional. Mereka dilihat sebagai pembantu, pengasuh, atau pelayan, bukan sebagai individu yang memiliki perasaan, mimpi, dan kebutuhan emosional. Ketika mereka mencoba untuk mengungkapkan perasaan atau kebutuhan mereka, seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting dibandingkan dengan urusan yang lebih urgent seperti pekerjaan, sekolah, atau aktivitas anggota keluarga yang lebih muda. Hal ini membuat mereka merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan tidak dihargai sebagai manusia yang utuh. Kehilangan autonomi atau kemandirian dalam mengambil keputusan juga menjadi salah satu dampak psikologis yang signifikan. Ketika lansia terjebak dalam peran sebagai pelayan, mereka seringkali kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri. Jadwal mereka ditentukan oleh kebutuhan keluarga, aktivitas mereka dibatasi oleh tugas-tugas domestik. Bahkan waktu istirahat mereka seringkali terganggu oleh permintaan bantuan dari anggota keluarga. Mereka tidak memiliki freedom untuk memilih bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu mereka, apa yang ingin mereka lakukan, atau bahkan kapan mereka ingin beristirahat. Ketidakmampuan untuk membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri ini dapat menyebabkan perasaan helplessness dan hopelessness yang mendalam. Aspek ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam membahas fenomena ini. Banyak lansia yang terjebak dalam peran sebagai pelayan keluarga karena mereka secara finansial bergantung pada anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk membayar tempat tinggal dan makanan yang mereka terima adalah dengan memberikan pelayanan kepada keluarga. Hal ini menciptakan dinamik yang tidak sehat di mana lansia merasa indebted kepada anak-anak mereka dan harus terus membayar hutang ini dengan tenaga dan waktu mereka, padahal seharusnya merawat orang tua adalah kewajiban moral anak tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk pelayanan. Situasi ekonomi yang tidak stabil juga membuat banyak lansia tidak memiliki pilihan lain selain tinggal bersama anak-anak mereka. Mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk hidup mandiri, tidak memiliki akses ke fasilitas perawatan lansia yang berkualitas, dan seringkali tidak memiliki pemahaman tentang program-program pemerintah yang bisa membantu mereka. Akibatnya, mereka merasa trapped dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana mereka harus menukar kemerdekaan dan kebahagiaan mereka dengan keamanan finansial dan tempat tinggal. Ketika kita berbicara tentang mengapa lansia takut untuk mengubah peran ini, ada banyak faktor psikologis dan sosial yang berperan. Rasa bersalah menjadi penghalang utama yang sangat kuat. Lansia yang telah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berperan sebagai caregiver dan pelayan keluarga akan merasa sangat bersalah jika mereka tiba-tiba berhenti melakukan itu. Mereka khawatir bahwa keluarga akan merasa ditinggalkan, diabaikan, atau tidak diurus dengan baik, bahkan ketika mereka sudah sangat lelah dan sakit, mereka tetap merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan semua anggota keluarga. Seolah-olah tanpa mereka, keluarga akan hancur atau mengalami kesulitan yang besar. Rasa bersalah ini seringkali diperkuat oleh comments atau attitudes dari anggota keluarga yang mungkin tidak sensitif terhadap kondisi lansia. Ketika lansia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau mulai mengeluh tentang beban mereka, seringkali mereka mendapat respon seperti, "Kan sudah tidak kerja lagi, masa ngurus rumah aja capek," atau, "Dulu juga mama sudah diurus sama nenek. Sekarang giliran mama yang ngurus cucu." Komen seperti ini sangat destruktif karena membuat lansia merasa bahwa kelelahan dan penderitaan mereka tidak valid, bahwa mereka tidak berhak untuk merasa lelah atau meminta istirahat. Fear of abandonment atau takut ditinggalkan juga menjadi faktor yang sangat kuat. Banyak lansia yang khawatir bahwa jika mereka berhenti melayani keluarga, mereka akan dibuang atau diabaikan. Mereka takut bahwa nilai mereka di mata keluarga hanya terletak pada seberapa berguna mereka, sehingga ketika mereka tidak lagi berguna, mereka akan menjadi beban yang tidak diinginkan. Ketakutan ini seringkali tidak berdasar, namun sangat real dalam pikiran mereka karena mereka telah melihat atau mendengar cerita tentang lansia yang diterlantarkan oleh keluarga mereka setelah tidak lagi mampu memberikan kontribusi. Social stigma juga berperan besar dalam mempertahankan pola ini. Dalam masyarakat yang masih sangat tradisional, lansia yang menolak untuk melayani keluarga seringkali dianggap sebagai orang yang egois, tidak tahu balas budi, atau bahkan dianggap sebagai orang tua yang gagal. Stigma ini tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari tetangga, teman, dan masyarakat luas. Ketika lansia mulai memprioritaskan diri mereka sendiri, mereka seringkali mendapat judgement dari orang-orang di sekitar. Mereka yang menganggap bahwa lansia seharusnya selalu mengutamakan keluarga di atas segalanya.
Kurangnya role models atau contoh positif tentang lansia yang hidup mandiri dan bahagia juga memperburuk situasi ini. Kebanyakan lansia di Indonesia tidak memiliki gambaran tentang bagaimana seharusnya mereka menjalani masa tua yang sehat dan bahagia. Mereka tidak melihat contoh-contoh lansia yang berhasil menciptakan boundary yang sehat dengan keluarga mereka, yang tetap memberikan kontribusi kepada keluarga tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Akibatnya, mereka merasa bahwa peran sebagai pelayan keluarga adalah satu-satunya cara yang akseptable untuk menjalani masa tua. Lack of knowledge about healthy aging juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak lansia yang tidak memahami bahwa aging yang sehat melibatkan maintenance of physical health, mental health, social connections, dan personal fulfillment. Mereka tidak tahu bahwa ada cara-cara untuk tetap produktif dan berkontribusi kepada keluarga tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri. Mereka tidak familiar dengan konsep-konsep seperti self-care, work-life balance, atau healthy boundaries, sehingga mereka tidak memiliki tools yang necessary untuk mengubah situasi mereka. Fear of conflict juga menjadi penghalang yang besar. Banyak lansia yang tidak mau mengangkat isu ini karena takut menimbulkan konflik dalam keluarga. Mereka lebih memilih untuk menderita dalam diam daripada menciptakan ketegangan atau pertengkaran. Mereka khawatir bahwa jika mereka mulai complain atau meminta perubahan, hubungan mereka dengan anak-anak dan cucu-cucu akan menjadi rusak. Mereka tidak ingin dianggap sebagai orang tua yang troublemaker atau yang selalu menyusahkan. Padahal, sebenarnya, avoiding konflik dalam jangka pendek seringkali hanya memperburuk masalah dalam jangka panjang. Ketika kita membahas tentang langkah-langkah untuk mengubah peran pelayan ini, yang pertama dan paling penting adalah mengubah mindset lansia itu sendiri. Mereka perlu memahami bahwa merawat diri sendiri bukan tindakan egois, melainkan necessary untuk kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang. Mereka perlu belajar untuk memberikan prioritas kepada kesehatan fisik dan mental mereka, memahami bahwa tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah foundation untuk bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga. Ketika lansia merasa baik secara fisik dan mental, mereka akan lebih berenergi, lebih pasien, dan lebih mampu memberikan love dan support kepada keluarga tanpa merasa tertekan atau resentful. Self-care bukan luxury, tetapi necessity, terutama untuk lansia yang sudah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk mengurus orang lain. Mereka perlu belajar untuk allocate time dan energi untuk diri mereka sendiri. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti tidur yang cukup, makan makanan yang nutritious, exercise yang appropriate untuk usia mereka, melakukan hobi yang mereka sukai, atau simply taking time to relax dan enjoy moments of peace. Ketika lansia mulai merawat diri mereka dengan baik, mereka akan merasakan improvement dalam mood, energy level, dan overall quality of life mereka. Langkah selanjutnya yang krusial adalah membuka komunikasi yang honest dan open dengan keluarga. Ini mungkin salah satu langkah yang paling challenging karena requires courage untuk berbicara tentang feelings dan needs yang mungkin selama ini disimpan sendiri. Lansia perlu belajar untuk express themselves dengan clear dan assertive. Explaining kepada keluarga bahwa mereka membutuhkan changes dalam dinamik keluarga. Mereka perlu menjelaskan bagaimana current situation mempengaruhi kesehatan dan well-being mereka, dan apa yang mereka butuhkan untuk feel more balanced dan happy. Dalam proses komunikasi ini, penting untuk approach keluarga dengan cara yang non-konfrontasional dan solution-oriented. Daripada hanya complaining tentang beban yang mereka rasakan, lansia bisa mengajukan suggestions konkret tentang bagaimana roles dan responsibilities bisa didistribusikan dengan lebih fair. Mereka bisa mengajukan jadwal yang lebih reasonable untuk tugas-tugas domestik, atau meminta bantuan untuk sertain aktivitas yang sudah terlalu berat untuk mereka lakukan. Penting juga untuk empasize bahwa mereka tidak ingin berhenti berkontribusi kepada keluarga completely, tetapi mereka ingin kontribusi mereka menjadi more sustainable dan less detrimental to their health. Setting boundaries juga menjadi skill yang sangat penting untuk dipelajari. Banyak lansia yang tidak familiar dengan konsep boundaries karena mereka telah terbiasa untuk selalu available dan ready to help kapanpun dibutuhkan. Namun boundaries sebenarnya necessary untuk maintaining healthy relationships dan preventing burnout. Lansia perlu belajar untuk say no kepada request yang unreasonable atau yang melebihi kapasitas mereka. Mereka perlu belajar untuk set limits tentang berapa banyak help yang bisa mereka berikan dalam sehari. Dan mereka perlu belajar untuk protect their personal time dan space. Boundaries tidak berarti menjadi selfish atau uncaring, tetapi tentang creating sustainable ways untuk tetap supportive kepada keluarga tanpa sacrificing their own well-being. Ketika boundaries yang healthy sudah established, lansia akan merasakan sense of control atas hidup mereka sendiri. Dan mereka akan lebih mampu untuk give their best kepada keluarga karena mereka tidak constantly exhausted atau resentful. Boundaries juga membantu keluarga untuk develop independence dan learn to take care of themselves, which is beneficial untuk semua orang dalam jangka panjang. Education untuk keluarga juga menjadi komponen yang very important dalam proses perubahan ini. Banyak anggota keluarga yang tidak realize impact dari expectations mereka terhadap lansia. Mereka mungkin tidak aware bahwa what they consider sebagai normal contribution dari lansia sebenarnya excessive dan harmful. Keluarga perlu educated tentang natural aging process, tentang physical dan emotional needs dari lansia,
dan tentang importance of treating lansia dengan dignity dan respect, bukan hanya sebagai unpaid domestic worker. Keluarga juga perlu understand bahwa lansia yang happy dan healthy akan actually menjadi better grandparents, better companions, dan better contributors kepada family harmony, ketika lansia dipaksa untuk overwork dan constantly stressed, mereka tidak bisa memberikan their best kepada keluarga. Mereka mungkin menjadi irritable, resentful, atau bahkan sick, yang pada akhirnya justru membuat mereka menjadi burden kepada keluarga. Sebaliknya, ketika lansia treated dengan respect dan given adequate support, mereka akan lebih mampu untuk kontribute dengan positive wise. Involving professional help juga bisa menjadi strategi yang very effective. Family counselors, geriatricians, atau social workers yang spesialisasi dalam elderly care bisa provide guidance kepada keluarga tentang bagaimana untuk create healthier dynamics. Profesionals ini bisa help facilitate conversations antara lansia dan anggota keluarga yang lain, provide education tentang healthy aging, dan offer practical solutions untuk distribute household responsibilities dengan lebih fair. Support groups untuk lansia juga bisa menjadi resource yang very valuable. Ketika lansia bertemu dengan peers yang mengalami challenges yang similar, mereka akan merasa less alone dan more empowered untuk make changes dalam hidup mereka. Support groups provide safe space untuk sharing experiences, learning coping strategies, dan receiving emotional support dari people yang truly understand their situation. Mereka juga bisa learn dari success stories dari lansia lain yang berhasil mengubah circumstances mereka menjadi lebih positif. Creating alternative living arrangements juga perlu dipertimbangkan sebagai option. Tidak semua lansia harus tinggal dengan anak-anak mereka, tergantung pada financial situation dan health condition. Mungkin ada options lain yang lebih suitable, seperti senior housing, assisted living facilities, atau bahkan living independently dengan support services. Exploring alternative options ini tidak berarti abandoning keluarga, tetapi tentang finding arrangements yang more conducive untuk well-being semua orang yang involved. Financial planning dan literasi juga menjadi aspek yang krusial. Banyak lansia yang terape dalam peran sebagai pelayan keluarga karena mereka financially dependent. Improving financial literacy dan planning bisa help lansia untuk achieve a greater independence. Ini mungkin melibatkan learning tentang government benefits yang available untuk lansia, exploring part-time employment opportunities yang appropriate untuk usia mereka, atau better management dari savings dan investments yang mereka miliki. Community resources juga bisa provide support yang signifikan. Banyak communities memiliki programs untuk lansia seperti senior centers, health clinics, transportation services, meal programs, atau recreational activities. Utilizing resources ini bisa help lansia untuk build social connections di luar keluarga, maintain independence, dan akses services yang tenet untuk healthy aging. Ketika lansia memiliki strong community support, mereka less dependent kepada keluarga untuk memenuhi semua needs mereka. Health management yang proaktif juga essential untuk enabling lansia untuk maintain independence dan reduce burden kepada keluarga. Regular medical check UPS, medication management, exercise programs, nutrition counseling, dan preventive care bisa help lansia untuk stay healthy dan aktif untuk longer periods. Ketika lansia dalam good health, mereka more capable untuk take care of themselves dan less likely untuk menjadi excessive burden kepada keluarga. Mental health support juga equally important. Counseling atau terapi bisa help lansia untuk proses feelings of guilt, fear, atau resentment yang mungkin mereka rasakan. Mental health professionals bisa provide tools untuk managing stress, coping dengan life transitions, dan building resilience. Mereka juga bisa help lansia untuk develop healthier self-image dan learn to value themselves beyond their usefulness kepada others. Teknologi juga bisa menjadi tool yang helpful untuk improving quality of life dan maintaining connections. Smartphones, tablets, atau computers bisa help lansia untuk stay connected dengan friends dan family members, akses information tentang health dan wellness, participate dalam online communities, atau even pursue educational opportunities. Teknologi literasi bisa empower lansia untuk akses resources dan opportunities yang previously tidak available kepada mereka. Intergenerational education juga perlu ditingkatkan dalam masyarakat. Younger generations perlu educate tentang nilai dan contributions dari lansia, tentang importance of treating elderly dengan respect dan dignity, dan tentang care responsibility sebagai anak atau cucu. Education ini tidak hanya tentang financial support atau basic care, tetapi tentang emotional support, companionship, dan appreciation untuk wisdom dan experience yang lansia miliki. Cultural change juga necessary untuk address root causes dari problem ini. Masyarakat perlu shift dari viewing lansia sebagai burdens atau servants kepada viewing mereka sebagai valuable members of society yang deserve respect, care, dan opportunities untuk continued growth dan contribution. Ini requires changes dalam attitudes, policies, dan social structures yang currently disadvantage lansia. Media representation juga bisa play role dalam changing perceptions tentang aging. Daripada constantly portraying lansia sebagai frail, dependent,
atau obsolete, media bisa showcase positive examples dari active, independent, dan fulfilled elderly people. Ini bisa help change social expectations dan provide positive role models untuk current dan future generations dari lansia. Policy interventions juga needed untuk address structural issues yang kontribute kepada exploitation dari lansia. Ini mungkin melibatkan stronger protections untuk elderly people, better support untuk caregivers, improved access kepada healthcare dan social services, atau financial programs yang enable lansia untuk maintain independence. Policies yang komprehensif bisa create environment yang more supportive untuk healthy aging. Training for healthcare providers juga important untuk ensuring bahwa lansia receive appropriate care dan support. Many healthcare providers tidak adequately trained untuk address unique needs dari elderly patients, terutama dalam areas seperti geriatric medicine, mental health, atau social services. Better training bisa improve quality of care dan help identify situations di mana lansia mungkin being exploited atau mistreated. Legal protections juga perlu strengthened untuk protect lansia dari abuse atau exploitation. Ini includes financial abuse, emotional abuse, atau physical abuse yang mungkin mereka experience dalam family settings. Having strong legal frameworks dan enforcement mechanisms bisa provide recourse untuk lansia yang being mistreated dan deter family members dari taking advantage dari vulnerable elderly relatives. Research dan data collection juga needed untuk better understand scope dan impact dari issues yang affecting lansia. Currently, there is limited data tentang prevalence dari elderly exploitation dalam family settings, tentang health impacts dari excessive caregiving roles, atau tentang effectiveness dari various interventions. Better research bisa inform policy decisions dan program development. Creating age-friendly communities juga essential untuk supporting healthy aging. Ini melibatkan designing physical environments yang accessible untuk people dengan mobility limitations, providing transportation options untuk lansia yang tidak bisa drive, ensuring availability dari healthcare dan social services, dan creating opportunities untuk social engagement dan civic participation. Age-friendly communities enable lansia untuk maintain independence dan kontribute kepada society dalam meaningful ways. Education tentang healthy aging juga perlu dimulai dari yang age. Ketika people understand what healthy aging looks like dan what they need untuk prepare untuk old age, mereka more likely untuk make decisions yang support successful aging. Ini includes education tentang financial planning, health maintenance, social connections, dan lifelong learning. Preparing untuk aging bukan hanya tentang saving money, tetapi tentang developing skills, relationships, dan mindsets yang will support well being dalam later years. Workplace policies juga bisa kontribute kepada better outcomes untuk current dan future lansia, flexible work arrangements, paid retirement options, age discrimination protections, dan pension benefits bisa help people untuk transition into retirement dengan lebih smooth dan maintain financial security. Ketika people have adequate resources untuk retirement, mereka less likely untuk become financially dependent kepada their children dan more likely untuk maintain independence. Healthcare system reforms juga necessary untuk address unique needs dari aging population. Ini includes increasing availability dari geriatric specialists, improving coordination antara different healthcare providers, developing community-based healthcare options, dan ensuring affordability dari healthcare services untuk elderly people. Healthcare system yang responsive kepada needs dari lansia bisa help them maintain health dan independence untuk longer periods. Social support networks juga crucial untuk preventing isolation dan promoting well-being among elderly people. Ini bisa include formal program seperti senior centers atau volunteer programs, atau informal network seperti neighborhood associations atau religious communities. Strong social connections provide emotional support, practical assistance, dan opportunities untuk meaningful engagement dengan others. Lifelong learning opportunities juga important untuk promoting continued growth dan engagement among lansia. Educational programs, skill development workshops, atau creative activities bisa help elderly people untuk pursue interests, develop new capabilities, dan maintain cognitive function. Learning opportunities juga provide social interaction dan sense of purpose yang important untuk mental health. Mentorship programs yang connect lansia dengan younger people bisa be mutually beneficial. Lansia bisa share their wisdom dan experience while younger people bisa provide energy, technology skills, atau different perspectives. These programs help untuk bridge generational gaps dan create understanding antara different age groups. Volunteer opportunities juga bisa provide meaningful ways untuk lansia untuk kontribute kepada society while maintaining sense of purpose dan social connections. Volunteering allow lansia untuk use their skills dan experience dalam positive ways while also meeting their needs untuk social interaction dan personal fulfillment. Entrepreneurship atau business opportunities juga increasingly available untuk lansia yang interested dalam continuing atau starting new careers. Dengan life expectancy yang increasing dan health improving, many lansia masih capable untuk productive work atau even starting new ventures. Supporting elderly entrepreneurship bisa provide economic opportunities while also utilizing valuable skills dan experience.
Creative expression juga important untuk promoting well-being among lansia. Art, music, writing, crafts, atau other creative activities provide outlets untuk self-expression, cognitive stimulation, dan emotional processing. Creative activities juga bisa provide social opportunities ketika done dalam group settings. Physical activity programs yang appropriate untuk elderly people essential untuk maintaining health, independence, dan quality of life. Ini bisa include walking groups, swimming programs, tai chi classes, gardening clubs, atau other activities yang promote fitness while being safe dan enjoyable untuk lansia. Regular physical activity help dengan maintaining strength, balance, cardiovascular health, dan mental well-being. Spiritual atau religious activities juga bisa provide important support untuk lansia. Many elderly people find comfort, community, dan meaning melalui religious atau spiritual practices. Spiritual support bisa help dengan coping dengan life transitions, finding purpose dalam later years, dan connecting dengan others who share similar values. Transportation solutions juga critical untuk enabling lansia untuk maintain independence dan akses services yang they need. Ini mungkin include public transportation that accessible, ride-sharing programs, volunteer driver programs, atau walking-friendly community design. Ketika lansia have reliable transportation, mereka more able untuk akses healthcare, social activities, shopping, dan other essential services. Housing options yang appropriate untuk aging population also important consideration. Ini may include modifications kepada existing homes untuk improve accessibility, development dari senior-friendly housing communities, atau alternative living arrangements seperti co-housing atau shared housing programs. Appropriate housing bisa help lansia untuk age in place safely atau transition kepada new living situations yang better meet their needs. Nutrition programs juga important untuk supporting health among elderly people. Ini mungkin include meal delivery services, community kitchens, nutrition education, atau assistance dengan grocery shopping. Adequate nutrition essential untuk maintaining health, energy, dan cognitive function among lansia. Technology support juga increasingly important sebagai society becomes more digital. Training programs yang help lansia untuk learn menggunakan smartphones, computers, atau internet bisa improve their access kepada information, services, dan social connections. Technology literacy also important untuk accessing telemedicine, online banking, atau other digital services yang increasingly necessary dalam modern life. Emergency preparedness juga important consideration untuk lansia. Mereka mungkin need special assistance during natural disasters atau other emergencies. Community emergency plan should include provisions untuk elderly residents, dan lansia should have personal emergency plans yang account untuk their specific needs dan limitations. Financial protection programs juga needed untuk prevent exploitation dan abuse dari elderly people. Ini mungkin include education tentang common scams yang target lansia, monitoring services untuk unusual financial activity, atau legal protections untuk prevent family members dari taking advantage dari elderly relatives. Financial security essential untuk maintaining independence dan dignity dalam old age. Advocacy efforts juga important untuk promoting interests dan rights dari lansia. Advocacy organizations bisa work untuk improve policies, increase funding untuk programs yang benefit elderly people, atau raise awareness tentang issues yang affecting aging population. Strong advocacy help untuk ensure bahwa needs dari lansia tidak ignored dalam policy making processes. Research into aging juga important untuk developing better understanding tentang how untuk support healthy aging. Ini includes medical research into age-related diseases, social research into factors yang promote successful aging, dan program evaluation untuk determine effectiveness dari different interventions. Continued research help untuk improve strategies untuk supporting elderly people. International cooperation juga valuable untuk sharing best practices dan learning dari different approaches kepada aging issues. Many countries facing similar challenges related kepada aging populations. Sharing knowledge dan experiences bisa help untuk develop more effective solutions. Ultimately, addressing issues yang affecting lansia requires comprehensive approach yang involves individuals, families, communities, healthcare systems, government policies, dan society as whole. No single intervention will solve all problems. Tetapi coordinated efforts across multiple levels bisa create significant improvements dalam quality of life untuk elderly people. For lansia themselves, penting untuk remember bahwa mereka deserve untuk life dengan dignity, respect, dan happiness. Mereka berhak untuk make choices tentang how mereka want untuk spend their time. Mereka berhak untuk receive care dan support tanpa having untuk sacrifice their own well-being. Dan mereka berhak untuk pursue their own interests dan goals regardless dari their age. Change is possible, tetapi it requires courage, persistence, dan often support dari others. Lansia yang feeling trapped dalam peran sebagai pelayan keluarga should know bahwa they are not alone, bahwa their feelings dan concerns are valid, dan bahwa there are people dan resources yang bisa help them untuk improve their situation. Most importantly,
Creating change dalam family dynamics requires participation dari all family members, bukan hanya lansia, children dan grandchildren also have responsibility untuk treat elderly family members dengan respect, untuk appreciate their contributions, untuk support their well-being, dan untuk work together untuk create family relationships yang healthy dan sustainable untuk everyone involved. Masa depan yang lebih baik untuk lansia di Indonesia possible, tetapi it requires commitment dari all levels dari society untuk value elderly people, untuk protect their rights, untuk support their needs, dan untuk create opportunities untuk them untuk continue growing, contributing, dan finding happiness through their later years, dengan working together. We can create a society di mana aging is viewed bukan sebagai period dari decline dan dependency, tetapi sebagai opportunity untuk continue growth, wisdom, dan contribution.